Sebelum kita bicara tentang bagaimana kawasan ini harus dikembangkan, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa dinamika ekonomi suatu kawasan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dibentuk oleh interaksi antar ruang, aktivitas manusia, dan pola konsumsi yang terjadi di dalamnya. Selamat datang di ikon Jelawat Sampit, sebuah ruang yang jika kita lihat sekilas, tampak sebagai pusat aktivitas masyarakat di tepian Sungai Mentaya. Namun, jika kita amati lebih dalam, kawasan ini bukan sekedar ruang publik, melainkan sebuah titik temu sebagai arus ekonomi yang sangat kompleks. Sebelum kita bicara tentang bagaimana kawasan ini harus dikembangkan, ada satu hal mendasar yang harus kita pahami, bahwa dinamika ekonomi satu kawasan selalu dibentuk dari interaksi antar ruang, mobilitas manusia, dan pola konsumsi yang terjadi di dalamnya. Dan jika kita lihat secara langsung di kawasan ini, kita akan menemukan satu pola yang sangat jelas. Terjadi konsentrasi aktivitas dalam intensitas tinggi, arus penumpang dari pelabuhan, pergerakan masyarakat, aktivitas pasar, UMKM, hingga wisata susur Sungai Mentaya. Saat yang sama, sungai ini juga menjadi jalur distribusi komoditas, termasuk pengangkutan hasil tambang yang terus bergerak setiap hari. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai concentration of demand, di mana potensi konsumsi terkumpul dalam satu titik ruang. Namun, yang lebih menarik, jika kita lihat dari sudut pandang perilaku konsumen, sebagian besar aktivitas konsumsi di kawasan ini tidak bersifat terencana. Ia terjadi secara spontan. Orang membeli karena sedang menunggu, karena berada di ruangan tersebut, atau karena terpengaruh oleh suasana dan interaksi sosial di sekitarnya. Inilah yang dikenal sebagai impulse-driven consumption. Artinya, kekuatan ekonomi kawasan ini bukan hanya terletak pada apa yang tersedia, tapi pada bagaimana ruangan ini mampu memicu keputusan konsumsi. Semakin lama orang berada di satu kawasan, semakin besar peluang terjadinya transaksi. Namun, disinilah letak persoalannya. Meskipun arus manusia, barang, dan aktivitas sudah sangat tinggi, namun ruang ekonomi di kawasan ini belum sepenuhnya mampu menangkap potensi tersebut. Aktivitas masih berjalan sendiri-sendiri, belum membentuk suatu sistem yang saling terhubung. Berdasarkan studi lapangan yang telah kita lakukan, dan jika kita bicara tentang arah pengembangan kawasan ini, maka pendekatannya harus bersifat sistemik. Dalam analisa perencanaan ini, pertama, kita mulai dengan melakukan penataan kawasan UMKM secara modern dan terstruktur. UMKM tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas informal yang tersebar, tetapi sebagai bagian dari desain kawasan dalam bentuk sentra kuliner, pusat oleh-oleh khas daerah, dan ruang konsumsi yang nyaman serta memiliki identitas lokal. Kemudian yang kedua, melalui integrasi dan mobilitas penumpang, kawasan ini memiliki keunggulan karena berada pada titik pergerakan manusia. Dengan menghubungkan area penunggu penumpang dengan ruang konsumsi, maka waktu tunggu berubah menjadi aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, melalui penguatan peran lembaga keuangan, perbankan dan lembaga keuangan di kawasan ini harus berfungsi bukan hanya sebagai layanan transaksi, tetapi sebagai penggerak melalui pembiayaan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas UMKM melalui penguatan identitas kawasan berbasis produk lokal. Pembentukan kawasan oleh-oleh khas daerah yang terpusat dan modern menjadi hal yang sangat penting, sehingga konsumsi tidak hanya terjadi, tapi meninggalkan nilai dan identitas yang kuat. Namun, ketika semua ini mulai berkembang, akan muncul satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari, yaitu meningkatnya kepadatan aktivitas di Sungai Mentaya. Arus wisata, mobilitas penumpang, dan distribusi komoditas, termasuk hasil tambang, akan bertemu dalam satu ruang yang sama. Dalam kondisi seperti ini, perlukan pengelolaan lalu lintas sungai yang terintegrasi, termasuk pengawalan terhadap kapal pengangkut komoditas besar, agar keselamatan dan kenyamanan seluruh aktivitas tetap terjaga. Karena pada titik ini, sungai tidak lagi sekedar jalur transportasi, tetapi telah berubah menjadi ruang ekonomi bernilai tinggi. Jika seluruh integrasi ini dilakukan dengan baik, maka kawasan ikon Jelawat tidak lagi hanya menjadi tempat yang ramai di waktu tertentu. Ia akan berubah menjadi kawasan yang hidup sepanjang waktu. Pagi hari sebagai ruang mobilitas dan distribusi, siang hari sebagai pusat perdagangan dan layanan, sore hingga malam hari sebagai ruang konsumsi, wisata, dan interaksi sosial. UMKM akan tumbuh sebagai penggerak ekonomi lokal, mobilitas manusia menciptakan permintaan yang berkelanjutan, dan aktivitas sungai menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi kawasan. Pada akhirnya, kita harus memahami satu hal, kawasan ini tidak akan berkembang hanya karena ia strategis. Ia akan berkembang ketika seluruh potensi yang ada di dalamnya tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, karena masa depan satu kawasan tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki hari ini, tetapi oleh bagaimana kita menghubungkan, mengelola, dan menghidupkan setiap potensi tersebut menjadi satu sistem. Dan ketika itu terjadi, dan kita lihat bukan lagi sekedar tepian Sungai Mentaya, melainkan sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya menghidupkan kawasan, tapi menguntungkan seluruh masyarakat di sekitarnya.